Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala yang lain dan di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa dia mengatakan hal-hal itu kepadanya. Melimpah dalamku.
Shalom, selamat pagi saya ucapkan kepada seluruh jemaat yang sempat mengikuti ibadah online kita pada hari ini. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut ataupun merayakan kebangkitan Tuhan Yesus kita. Amin. Haleluya. Saya percaya setiap umat percaya kepada Yesus Kristus ataupun orang Kristen di seluruh dunia pada hari ini merayakan ataupun memperingati kebangkitan Tuhan Yesus kita yang sudah lebih 2000 tahun yang lalu. Pada Jumat lalu, yaitu Good Friday, dia sudah mati di atas kayu salib untuk menebus setiap kita daripada hukum dosa. Namun pada hari ini, pada hari Minggu, dia sudah bangkit, bahkan kubur sudah kosong dan dia sudah hidup dan pasti akan bersama-sama dengan kita suatu hari nanti. Amin. Haleluya, haleluya. Dan hari ini mari kita berdoa sebelum saya membawa kita belajar lagi dalam mengenai kebangkitan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinanmu, atas kebaikanmu yang sudah kuberikan pada setiap kami, Tuhan. Atas kasih karuniamu kepada setiap kami, sampai hari ini kami dapat bersama-sama, dapat belajar daripada firman-Mu, dapat mengetahui kebenaran firman-Mu, Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau memberikan kami terus remah-remah yang baru, hikmat-hikmat yang baru, Tuhan, lewat daripada pembacaan firman-Mu, Tuhan, agar kami dapat terus kuat di dalam Engkau. Iman kepercayaan kami akan terus teguh dalam Engkau, bahkan kami akan menjadi berkat kepada orang-orang lain. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami serahkan Tuhan hari ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin, amin. Jadi sidang jemaat sekalian, tahukah kita bahwa intipati kekristenan adalah lewat daripada kebangkitan Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang keempat mengatakan, Rasul Paulus mengatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Nah, mengapakah dia sangat penting? Kebangkitan Tuhan Yesus itu sangat penting di dalam kehidupan kita ataupun di dalam iman kepercayaan kita dalam Yesus, dalam hal kekristenan. Jadi untuk ini saya ingin mengongsikan 3 hal yang saya pelajari dan mari kita pelajari bersama-sama. Mari kita berdoa dan mengharapkan Roh Kudus untuk memberikan kita satu pencerahan yang baru. Amin. Jadi poin yang pertama yang saya ingin kongsikan pada kita dalam hal kebangkitan Tuhan Yesus. Mengapakah kebangkitan Tuhan Yesus ini sangat penting di dalam kehidupan seorang Kristen? Karena yang pertama adalah kita hidup dan bukan mati. Amin. Kita hidup dan bukan mati. Di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-27 mengatakan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Nah, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, mengajar setiap kita bahwa setiap kita yang percaya kepadanya, bahwa kita tidak akan mati. Bahkan kita tidak akan mati selama-lamanya, tetapi kita akan hidup. Amin. Ya. Ada orang luar mengatakan bahwa selepas kita mati, kita tidak akan merasakan apa-apa lagi. Kita sudah tiada di dalam dunia ini. Namun dia sangat berbeza dengan apa yang diajarkan dalam firman Tuhan. Amin. Jadi selepas kita mati, kita masih juga hidup sebenarnya. Tetapi persoalannya sama ada kita hidup bersama dengan Yesus ataupun kita hidup di luar daripada Kristus, masuk ke surga ataupun masuk ke neraka. Kebiasaannya itu orang mengatakan. Jadi firman Tuhan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 juga mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, poin yang pertama yang saya ingin kita pelajari adalah kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan hidup dan kita mempunyai hidup yang kekal. Bahkan kematian ataupun maut tidak dapat menguasai kita. Amin. Walaupun mungkin setiap kita akan mati di dunia ini, tetapi kita tetap akan hidup. Amin. Kita akan hidup dan kita mempunyai hidup yang kekal selepas kematian ini, yaitu bersama-sama dengan Tuhan. Itu sudah pasti karena firman Tuhan sudah mengatakan. Jadi poin pertama kita adalah setiap orang yang percaya kepadanya akan hidup dan bukan mati. Bahkan kematian ataupun maut tidak mampu menguasai setiap kita. Amin. Ya. Jadi poin yang kedua yang saya ingin kita pelajari bersama-sama, di mana kita dilahirkan menjadi ciptaan baru. Dilahirkan menjadi ciptaan baru. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 hingga ke 4 mengatakan, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang kerana rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan." Yesus penuh pengharapan untuk menerima suatu bahagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Nah, dengan jelas di sini firman Tuhan mengatakan bahwa lewat daripada kebangkitan Yesus Kristus daripada antara orang mati. Jadi setiap kita dilahirkan. Kita dilahirkan kembali menjadi ciptaan yang baru. Amin. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 mengatakan, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Amin. Jadi dalam ciptaan kita sebagai manusia baru ataupun ciptaan yang baru yang sudah dilahirkan lewat daripada kebangkitan Tuhan Yesus, kita sudah menjadi individu ataupun pribadi-pribadi yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, di mana kita sudah mendapat satu bahagian. Dalam firman Tuhan tadi mengatakan bahwa satu bahagian yang tidak dapat dibinasakan, yang tidak dapat dicemar ataupun yang tidak layu, tetapi dia tersimpan untuk setiap kita di surga. Amin. Jadi apabila kita hidup di dalam Yesus, kita bukan lagi manusia lama kita. Kita bukan lagi hidup di bawah hamba dosa, tetapi kita hidup di dalam Roh, di mana Roh Kudus bertakhta dalam kehidupan kita, yang tinggal di dalam hidup kita. Amin. Dan daripada hal ini, biarlah setiap kita sebagai ciptaan-ciptaan baru Tuhan, sebagai manusia baru, mari kita pelajari, kita belajar daripada firman Tuhan, kita ikuti teladan-teladan Kristus dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Dan saya pasti setiap kita mempunyai kehidupan yang penuh pengharapan, bahkan kehidupan kita tidak lagi sama seperti yang sebelum ini. Amin. Bahkan orang lain juga pasti akan mengalami sesuatu yang luar biasa apabila melihat kita di dalam hidup di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi itu adalah poin kita yang kedua yang kita dapat pelajari, yaitu dilahirkan menjadi ciptaan baru. Jadi poin saya yang terakhir yaitu hidup bersama Kristus. Poin yang ketiga adalah hidup bersama Kristus. Di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 14 mengatakan, "Kerana jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia." Dan ayat yang ke-17, "Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan
menyongsong Tuhan di angkasa, demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Wow. Apabila membacakan firman Tuhan ini adalah satu pengharapan yang sangat indah pada setiap kita. Amin. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi, saya tahu setiap kita, bahkan saya sendiri, apabila kita masih hidup di dalam dunia ini, kita tidak lari daripada mengalami pelbagai masalah, pelbagai dugaan, pelbagai stres gitu kan. Kita mungkin mengalami persoalan-persoalan, mengalami masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah keluarga, bahkan ada yang mungkin mengalami musibah disebabkan kehilangan orang-orang yang kita kasihi, yang mungkin sudah mati. Tetapi lewat daripada firman Tuhan yang kita pelajari ini, lewat daripada kebangkitan Tuhan, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, kita pelajari bahwa setiap orang yang ada di dalam Tuhan, yang tinggal di dalam Tuhan, yang sudah mati, sekarang nih mereka bersama-sama dengan Kristus. Mereka sudah dikumpulkan. Dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 14 mengatakan, setiap orang yang sudah mati sekarang bersama-sama dengan Dia, dengan Allah sendiri, dengan Tuhan sendiri. Mereka dikumpulkan dan mereka bersama-sama dengan Tuhan. Bagaimana pula dengan kita? Ayat yang ke-17 tadi mengatakan, kita yang masih hidup, yang masih tinggal, satu hari nanti apabila Tuhan datang di awan, apabila Tuhan datang, setiap kita akan naik ke awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Dan daripada sana, setiap kita akan berjumpa kembali dengan orang yang mungkin sudah pergi meninggalkan kita sebelum ini. Ini adalah satu pengharapan yang sangat indah, satu janji Tuhan yang Dia berikan kepada kita yang sangat indah, di mana kita sebenarnya tidak berpisah dengan mereka, tetapi kita akan berjumpa lagi dengan mereka. Bukan hanya setakat kita berjumpa dengan mereka, tapi dengan semua orang-orang yang percaya nanti bersama-sama dengan Dia. Dan yang paling indah dan paling hebatnya adalah kita akan selama-lamanya bersama dengan Dia, yaitu Yesus Kristus. Nah, kita akan bukan saja kita kita hidup di surga, tetapi kita selama-lamanya, amin, bersama dengan orang-orang yang percaya, yang mungkin sebelum ini kita tidak kenal, dan mungkin yang kita kenal, dan mungkin yang sudah tidak bersama-sama dengan kita. Tetapi di dalam Yesus, apabila setiap kita di dalam Yesus, pasti firman Tuhan mengatakan bahwa kita akan berjumpa kembali bersama-sama dengan mereka, dan kita akan hidup dan tinggal dengan Yesus selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Jadi, lewat daripada perayaan kita hari ini, sempena memperingati ataupun merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, saya harap setiap kita jangan lagi hidup seperti orang yang tiada pengharapan, di mana terus terbelenggu ataupun terpengaruh oleh masalah-masalah yang dihadapi pada saat ini. Percayalah bahwa Tuhan kita Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Allah yang setia kepada kita. Dia tahu setiap masalah kita dan Dia tahu pergumulan kita. Apa yang harus kita lakukan adalah kita baca firman Tuhan, kita imani firman Tuhan ini, dan kita pegang firman ini. Amin. Kita pegang pengharapan yang sudah kita pelajari ini. 3 hal di mana kita akan hidup, kita tidak mati, bahkan kita diciptakan menjadi ciptaan baru, dan akhirnya kita akan hidup suatu hari nanti bersama dengan Kristus dan seluruh orang-orang yang percaya. Amin. Jadi sebelum saya menutup sharing saya pada hari ini, bagaimana kita sebenarnya mengetahui kebenaran firman Tuhan ini? Dari manakah sebenarnya kita mengetahui hal-hal seperti ini? Kebangkitan ini terutamanya. Sudah pastinya kita mengetahui ini karena Roh Kudus, amin. Roh Kudus
telah memimpin kita lewat daripada pembacaan firman Tuhan kita setiap hari. Intipati firman Tuhan ataupun Alkitab yang ada kita sebenarnya adalah berceritakan mengenai Yesus Kristus sendiri. Yaitu dia adalah seorang pencipta langit dan bumi. Bukan hanya sekadar nabi, tetapi dia adalah Tuhan, dia adalah Allah kita. Amin. Dia adalah penguasa dan juga dia adalah Bapa dan juga penyelamat kita untuk setiap kita dan seluruh manusia. Amin. Jadi mari kita terus semangat dan mari kita terus memperingati dan jangan pernah rasa lelah, jangan pernah rasa tawar hati di dalam kepercayaan kita ataupun di dalam iman kita dalam hal kekristenan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau memberikan kami rema yang baru Tuhan lewat daripada memperingati ataupun merayakan kebangkitan-Mu pada hari ini Tuhan. Tuhan, kiranya setiap kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu Tuhan ataupun manusia ataupun ciptaan yang baru di mana kami akan hidup sesuai dengan firman-Mu, hidup sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkau sudah menebus setiap kami daripada hukum dosa. Bahkan kami sudah hidup dan kami menang atas kematian karena Engkau sudah terlebih dahulu sudah dibangkitkan dan tiada pun yang dapat menghalangi Engkau dalam menyelamatkan setiap manusia daripada hukum-hukum dosa. Kiranya Tuhan, kehidupan kami ini Tuhan menjadi sinar kepada orang-orang yang memerlukan Engkau Tuhan. Kiranya kehidupan kami ini lewat daripada Roh Kudus yang tinggal, kami akan menjadi terang dan garam kepada orang-orang lain, agar mereka juga akhirnya dapat mengenal Engkau dan akhirnya pasti dapat menjadi pengikut-Mu, dapat menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami percaya dan kami pegang firman-Mu Tuhan. Satu hari nanti lewat daripada kebenaran firman-Mu yang sudah kami pelajari, poin-poin utama yang sudah kami pelajari nanti, kami akan dapat bersama-sama tinggal, kami dapat hidup bersama-sama dengan Engkau satu hari nanti. Dan kami ingin pegang janji ini, pengharapan ini dalam hati kami. Kami percaya Roh Kudus, bahkan Engkau sendiri Tuhan akan sentiasa memerhati, menjaga, memelihara kami, keluarga kami, gereja kami, community kami, dan juga setiap Tuhan orang-orang yang juga yang belum percaya dan belum kenal Engkau. Satu hari nanti kami yakin dan percaya mereka juga akan mengalami Engkau, mengalami kasih karunia daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih atas firman-Nya. Saya percaya Tuhan sudah telah memberikan kita kekuatan. Tuhan telah memberikan kita berkat lewat daripada firman tadi. Sebelum kita tamat ibadah raya kita pada hari ini, saya mengajak kita, mari kita sama-sama berdoa. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi suatu dasar buat kita dan menjadi berkat untuk keluarga kita dan juga komuniti kita. Mari kita berdoa, saya pimpin di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami berdoa, kami bersyukur atas segala kebaikan kemurahan-Mu Tuhan, dan sepanjang ibadah hari ini di mana kami dapat menikmati berkat-Mu Tuhan, dan lewat daripada firman yang telah disampaikan itu menjadi dasar kekuatan bagi kami. Tuhan Yesus Kristus, kami juga bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Terpuji dan termulialah nama-Mu. Sebentar kami akan tamat ibadah kami pada ibadah raya online kami pada hari ini. Kiranya Tuhan terus menyertai kami, memimpin kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur semuanya Tuhan. Haleluya. Mari kita ucap doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Mari kita semua katakan bersama-sama, amin.